Gue juga nggak butuh duit. Lagi rame masalah Sarwendah ini ya. Ini kalau menurut pendapat saya pribadi teman-teman, kita bukan masalah Sarwendahnya atau Rubennya ya, tapi saya melihat dari sisi attitude dulu teman-teman sekalian ya. Walaupun ya teman-teman memiliki omset yang bagus ya, profit yang bagus ya, bisnis yang berlimpah ruah begitu. Tapi ingat kalimat saya ini, kalau attitude kita berantakan itu biasanya nggak pakai lama. Ingat, kalimat-kalimat seperti ini sering saya dapat dari guru-guru saya. Yang perlu dipertahankan di dalam sebuah bisnis apapun itu teman-teman sekalian, itu adalah masalah attitude ya. Makanya saya kalau ditanya, Mas Didi pilih tim yang jago desain, skill ya, ya atau yang attitude-nya bagus. Saya akan memilih attitude-nya bagus. Biarkan dia belajar lebih dalam lagi, biarkan dia berproses, tapi attitude-nya jauh lebih baik, itu jauh yang lebih kita inginkan teman-teman. Dalam hal bisnis juga sama ya. Banyak beberapa teman-teman saya tumbang itu karena emang attitude-nya bermasalah ya. Dia bagus secara skill, bagus secara manajemen juga bagus ya, kerjasama dengan dia juga awalnya bagus, tapi ketika attitude-nya berantakan ya. Dan alhamdulillah saya dibukakan ketika ada salah satu joinan bisnis saya ya, dia melakukan ya kecurangan bisnis ya, dan attitude-nya berantakan ya, menjelek-jelekkan kliennya di belakang begitu, dan ketahuan, dan akhirnya dia jatuh dengan sendirinya gara-gara attitude dia. Nah ini terjadi ya, saya melihat dari Sarwendah yang terjadi ini, nanti kita lihat ke depan teman-teman sekalian ya. Masalah attitude ini emang nggak bisa dipungkiri lagi, dan tunggu ya tanggal mainnya. Biasanya ya orang-orang yang attitude-nya berantakan ya biasanya tidak akan berlangsung lama dalam bisnis ya. Itu selalu begitu teman-teman sekalian. Banyak hal di luar sana ya, kejadian orang-orang yang bisnisnya lagi naik daun tinggi ya, dan kemudian dia partneran dengan temannya ya, dan temannya ini adalah teman masa kecil dia ya. Pada saat dia sakit, dan teman masa kecil ini nemani dia sampai dia ikut nginap di rumah sakit, bahkan puluhan tahun mereka bersahabat begitu kan. Dan tahu-tahu ternyata yang tadinya calon istrinya malah dinikahi sama temannya ya. Yang tadinya dia berbisnis dengan si A, dan ternyata si temannya ini nikung ya. Udah, daripada pakai jasa dia, pakai jasa saya saja, sama kok kita. Nah ya, kemudian teman-teman partner bisnisnya ya ini ditikung juga sama dia ya. Udah Pak, Bapak bisnis ini pakai jasa teman saya kan, udah pakai jasa saya aja lebih murah ya. Udah pakai jasa saya saja, nanti yang kerjain juga sebenarnya saya kok yang lebih banyak. Nah dia nikung. Secara attitude ini berantakan teman-teman sekalian. Dan kita saya bukan cerita masalah Sarwendah menjelek-jelekkan Ruben ya. Ruben juga memberikan tanggapan dan Sarwendah meminta maaf di depan publik ya. Saya bukan melihat dari kasus mereka, tapi saya melihat dari masalah attitude. Jadi dalam bisnis, dalam apapun itu ya, maka nomor satu yang membuat kita bisa bertahan lama itu adalah attitude. Kalau dari dalam sebuah bisnis klien ya, maka sopan santun ya, attitude ya, menjaga kehormatan klien kita, menjaga kehormatan teman-teman kita, itu jauh lebih baik teman-teman sekalian daripada teman-teman ya punya skill bagus ya tapi attitude-nya berantakan ya. Makanya hampir semua, tidak ada yang bertahan lama kalau attitude-nya berantakan. Kita lihat efeknya apa sih Mas Didik? Emang kalau kita berjualan tapi attitude-nya tidak baik ya, banyak teman-teman sekalian. Pertama, pelanggan tidak akan mau kembali lagi karena dia melihat, wah ini berantakan nih attitude-nya nih ya. Padahal dia sendiri belum merasakan apa efek dari berantakannya attitude si klien dia ini tadi. Tapi karena dia sudah melihat di awal ya, dia sudah melihat betapa nih orang sudah rusak secara attitude, akhirnya dia memilih untuk berhenti berkolaborasi ya. Akhirnya pelanggan juga tidak mau kembali untuk mau membeli. Kita lihat nanti teman-teman, coba ya, apakah ucapan dari Sarwendah tadi ini mempengaruhi terhadap bisnisnya. Sangat berpengaruh. Saya tekankan teman-teman sekalian, sangat berpengaruh. Makanya siapa sih yang menyebabkan bisnis kita ini turun, bisnis kita ini jatuh? Sebenarnya bukan orang lain, tapi diri kita sendiri yang tidak mau, istilahnya adalah evaluasi diri, bahwasanya kita ini tetap harus menjaga attitude. Kalau enggak, iya
Gak pakai lama teman-teman. Terus terang, saya akan sampaikan ini gak tegas karena untuk menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya sebegitu pentingnya attitude. Ya, sebegitu pentingnya attitude. Makanya di dalam sebuah bisnis jangan pernah kita memberikan, ya, kalau teman-teman misalnya belajar entrepreneur, belajar bisnis, belajar kerjasama dengan orang lain atau klien, jangan pernah buat dia kecewa. Sama, kita juga sama pelanggan, jangan pernah buat pelanggan kecewa. Itu rumusnya. Kenapa? Ya, karena kalau pelanggan suka dengan kita, dia akan cerita ke satu orang temannya. Pelanggan kecewa dengan kita, dia akan cerita kemana-mana. Ya, dia akan cerita ke 100 orang temannya. Jangan pakai jasa sih, jangan pakai jasa dia, jangan beli produk dia. Ya, nah ini ibarat kata nih menjadi bom waktu bagi kita. Attitude kita, reputasi kita itu hancur teman-teman sekalian akibat dari attitude kita sendiri. Makanya hati-hati banget ya. Hati-hati banget dalam bertindak, hati-hati banget dalam memberikan komentar, hati-hati dalam kita lihat apakah benar attitude saya ini, apakah bagus, ya, apakah ini nanti memberikan dampak terhadap bisnis kita. Nah itu harus dicek lagi teman-teman sekalian. Ya, maka ketika sudah efek dari attitude ini nanti kemana-mana masalahnya. Ya, mulai dari bisnis mulai tidak dapat respect lagi dari orang lain, pelanggan juga sudah mulai menjauh. Coba nanti kita lihat ya, kalaulah emang benar live dapat 200 juta ya per setengah jam misalnya ya, apakah itu omset atau profit misalnya ya, kita lihat apakah emang setelah ya attitude dia terlihat ya tidak baik di mata orang lain, walaupun itu tidak disengaja, tegaskan teman-teman sekalian. Makanya hati-hati banget ya, walaupun terlihat tidak sengaja. Misalnya anggaplah dia tidak sengaja ya, misalnya keceplosan aja nih. Tapi keceplosan dia itu bisa mengakibatkan banyak hal. Makanya teman-teman ya, jangan pernah membuat diri kita hancur karena diri kita sendiri. Contohnya apa? Attitude kita. Baik itu terhadap pasangan kita, baik itu terhadap orang yang kita dekat dengan beliau, bos kita, klien kita, tetangga-tetangga kita, dan orang-orang yang berjoin bisnis di dalam bisnis kita. Maka attitude tetap nomor 1. Ya. Dan orang-orang yang selama ini menurut saya ya, dia mesti bisa bertahan di semua bidang. Ya, banyak artis-artis kita lihat tuh mesti bisa bertahan. Andre Taulani itu artis mesti bisa bertahan. Beliau juga pernah bilang nomor 1 yang membuat dia bisa bertahan adalah attitude. Ya, banyak artis-artis yang turun, tidak dipanggil lagi, ya, tidak dapat job lagi dan lain sebagainya akibat dari attitude dia sendiri. Maka bagaimana dengan orang yang attitude-nya buruk tapi kok mesti eksis saja? Ya, itu tunggu aja karena itu bagian dari bom waktu teman-teman. Dan banyak kisah-kisah yang tidak bisa saya sampaikan di sini yang dulu ya mereka adalah berjaya di bidang satu hal, tapi ternyata sekarang ditinggal banyak hal ya karena ulah dia sendiri, attitude dia berantakan. Ingat teman-teman, attitude tetap nomor 1 dari segala hal. Begitu ya, semoga bermanfaat.